3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Camilia Cahyaningrum dengan NIM V1221012, ada Fatko Ginas Widodo dengan NIM V1221023, ada Fiandra Afrilia Purmana dengan NIM V1221063. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Supply Management Chain yang berkaitan dengan prosedur ekspor kain PT Sariwarna Asli Unit 4 Keramat Karanganyar. Yang pertama yaitu ada sales contract. Sales contract adalah suatu bukti perjanjian antara seller dan buyer dalam rangka pemesanan suatu barang, biasanya seller dan buyer dari negara yang berbeda. Eksportir mempromosikan komoditas yang akan diekspor melalui media promosi seperti pameran dagang, iklan di koran, majalah maupun televisi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, atau melalui badan-badan urusan promosi ekspor seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau yang sering disebut BPEN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia, Kedutaan Besar Asing yang ada di Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Negara Asing di Jakarta seperti AMCHAM, American Chamber of Commerce, China External Trade Association atau CETRA, dan lain-lain. Importir yang berminat akan mengirimkan surat permintaan harga atau letter of inquiry kepada eksportir. Letter of inquiry berisikan permintaan penawaran harga dengan memberitahukan mutu barang yang diinginkan, kuantum yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing, waktu pengiriman, dan nama pelabuhan tujuan yang diinginkan. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga yang lazim, disebut dengan overseat. Overseat berisikan keterangan sesuai permintaan importir seperti uraian barang, mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur, dan bila perlu barang yang ditawarkan. Importir setelah mempelajari dengan seksama oversheet dari eksportir menempatkan surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada eksportir. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspos atau sales kontrak sesuai dengan data-data dari oversheet. Dari oversheet ditambahkan dengan keterangan seperti klaim, syarat pengapalan seperti partial shipment, transshipment, vessel age, dan lain-lain. Ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai persetujuan atas sales kontrak itu. Sales kontrak lazim dibuat asli rangkap 2. Importir mempelajari dengan seksama sales contract dan dapat menyetujuinya. Lantas ditandatangani importir untuk dikembalikan kepada eksportir. Satu kopi original ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi, yang lazim disebut dengan sales confirmation. Kedua, kopi sales confirmation yang asli ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kemudian yang kedua ada LC, opening process. Pembayaran letter of credit dipilih karena sifatnya yang dapat memberikan jaminan dan kepastian dalam pembayaran dari buyer di luar negeri. Yaitu importir meminta kepada bank devisanya untuk membuka sebuah letter of credit sebagai dana yang dipersiapkan untuk melunasi hutangnya kepada eksportir. Sejumlah yang telah disepakati dalam sales contract dan sesuai dengan syarat-syarat pencairan yang disebut dalam sales contract dan merujuk pada ketentuan dari the Uniform Custom and Practice of Documentary Letter of Credit dari International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional, Paris nomor 500 atau CPDC 500. Letter of credit yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang badan usaha lain yang ditentukan eksportir. Sesuai kesepakatan di dalam sales contract, bank devisa yang diminta importir membuka letter of credit disebut dengan opening bank. Opening bank inilah yang bertanggung jawab melakukan pembayaran atas letter of credit kepada eksportir penerima letter of credit tersebut.
Importir yang meminta pembukaan letter of credit itu disebut applicants. Kemudian ada opening bank setelah menyelesaikan jaminan dana letter of credit dengan importir, melakukan pembukaan letter of credit melalui bank korespondennya di negara eksportir. Pembukaan letter of credit itu dapat dilakukan dengan surat kawat atau telex faksimil atau media elektronik lainnya yang sah. Pengesahan pembukaan letter of credit itu dalam bentuk tertulis disebut dengan letter of credit confirmation yang diteruskan oleh opening bank kepada bank korespondennya untuk disampaikan kepada penerima, yaitu eksportir yang disebut dalam surat itu. Bank koresponden yang diminta opening bank untuk menyampaikan amanat pembukaan letter of credit itu disebut sebagai advising bank. Nah, advising bank setelah meneliti keabsahan amanat pembukaan letter of kredit itu kepada eksportir yang berhak dengan surat pengantar dari advising bank. Surat pengantar itu disebut sebagai letter of credit advice. Sedangkan eksportir penerima letter of credit disebut sebagai beneficiary dari letter of credit itu. Bila advising bank diminta dengan tertulis oleh opening bank untuk menjamin pembayaran atas letter of credit, maka advising bank juga disebut confirming bank. Yang ketiga ada cargo shipment process. Setelah proses dan tahapan selesai dilakukan, selanjutnya proses yang harus dilakukan untuk mengirimkan barang adalah pemesanan ruang kapal kepada maskapai pelayaran. Yang pertama ada eksportir setelah menerima letter of credit confirmation yang sifatnya operatif, lantas mempersiapkan barang, melakukan booking atau memesan ruang kepada perusahaan pelayaran atau shipping company yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan sesuai dengan yang dimaksud pada sales contract atau letter of credit serta sesuai dengan waktu pengapalan atau shipment dates yang disepakati dalam sales contract. Setelah itu mengurus formalitas ekspor seperti mengisi pemberitahuan ekspor barang atau PEB, membayar pajak ekspor atau PE dan pajak ekspor tambahan atau PET. Melalui advising bank mengurus izin muat dan dengan kantor inspeksi bea dan cukai di pelabuhan muat, dan kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan pelayaran untuk dimuat pada waktu yang disepakati. Shipping company setelah melakukan pemuatan barang ke atas kapal dan menyerahkan bukti penerimaan barang, bukti kontrak angkutan dan bukti pemilihan barang dan bentuk bill of landing atau BL atau transport dokumen lainnya kepada eksportir yang dalam pengangkutan disebut shipper. Shipper company bertanggung jawab untuk mengangkut muatan itu sampai ke pelabuhan tujuan serta menyerahkan dengan selamat dan utuh. Importir selaku penerimaan barang bila telah menerima dokumen pengapalan shipping dokumen dari opening bank mengurus izin impor atau impor clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan tujuan. Shipping agen menyerahkan muatan kepada importir setelah pelunasan biaya yang menjadi hak shipping agen bersangkutan. Nomor 4 ada shipping dokumen negosiasi proses. Proses ini merupakan proses terakhir dari kegiatan ekspor dengan diterimanya bill of landing, yang selanjutnya akan digunakan untuk pencarian uang di bank sebagai pembayaran. Eksportir menerima bill of landing dari perusahaan pelayaran, menyiapkan semua dokumen dan disyaratkan dalam letter of credit seperti faktur, invoice, daftar pengepakan atau packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan asal atau SKA, dan lainnya, seperti wesel serta surat pengantar negosiasi dokumen secara lengkap dan teliti. Semua dokumen pengapalan itu diserahkan kepada negosiasi bank yang ditentukan dalam letter of credit untuk memperoleh pembayaran. Negosiasi bank meneruskan dokumen pengapalan yang sudah dilunasi kepada opening bank yang membuka letter of credit bersangkutan sebagai penagihan kembali dari uang yang sudah dibayarkan. Negosiasi bank kepada eksportir. Opening bank memeriksa dengan seksama semua dokumen pengapalan itu, dan bila ternyata sesuai dengan syarat-syarat letter of credit yang dibuka, maka opening bank melunasi yang sudah dibayarkan. Negosiasi bank, pembayaran pelunasan itu disebut sebagai reimbursement. Opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan itu kepada importer. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirake tok Cik tulisannya bagus. Tuwai. Iki jadi record tuh.